Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Salma Fauzia. Saya dari kelas 2B Penjas, NPM 1921919053. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan saya membuat makalah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum, bagaimana akulturasi dan hambatan kurikulum, dan apa saja model-model perkembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Yang pertama, prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara umum, istilah diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntunan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil pengolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Ini artinya luntur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini yaitu berkeseimbangan, perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara keseimbangan, tidak putus-putus atau tidak berhenti-henti. Yang keempat, prinsip praktis. Prinsip ini mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana, dana biaya juga murah. Yang kelima, prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan, prinsip ini dikaitkan dengan guru mengajar dan para murid mengajar. Yang kedua, prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam mengembangkan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, prinsip berkenan dengan tujuan pendidikan, tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenan dengan isi pendidikan, memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum. Yang ketiga, prinsip berkenan dengan pemilihan belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenan dengan pemilihan media dan alat pengajar. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang kelima, prinsip berkenan dengan memilih kegiatan penilaian. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua, murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Peran para administrator pendidikan. Peran para ini disingkat pusat, direktur, dan kepala pusat. Dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Peran para ahli. Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntunan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Peran guru. Guru memegang peran yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Peran orang tua murid. Orang tua juga mempunyai peran dalam pengembangan kurikulum. Peran mereka dapat berkenan dengan dua hal. Yang pertama, penyusunan kurikulum, dan yang kedua, dalam pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum.
Yang ke-1, perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Yang pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Yang kedua, masyarakat. Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Yang ketiga, sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Yang keempat, artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan peluasan dan keseimbangan kurikulum. Yang keempat, sekolah tersebut berada. Yang ketiga, sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Yang keempat, artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan peluasan dan keseimbangan kurikulum. Yang keempat, apa saja model-model pengembangan kurikulum. Yang ke-1, the administrative model. Model ini, pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Yang kedua, tim grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Yang ketiga, Bandcamp system. Model pengembangan ini dikemukakan oleh Bandcamp, seorang ahli kurikulum. Yang keempat, the demonstration model. Model ini pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini dipakarsi oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang kelima, Tabbs inverted model. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba ini. Yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama-sama guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsultasi. Yang keempat, mengadakan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima, implementasi dan diseminasi. Yang keenam, Roger interpersonal relation model. Menurut ini, manusia berbeda dalam proses perubahan. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk
berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memelancar atau mempercepat perubahan tersebut. Yang ketujuh, the systematic action and release model. Model perkembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Yang kedelapan, emerging technical model. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu ini serta nilai-nilai efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.